Al-Mumtaz. الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan menjadikan ini sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini orang asli Syria. Bahkan para ulama mengatakan salah satu ciri kalau amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitabnya itu diterima oleh manusia. Jadi karena kitab ini diterima oleh manusia dan hampir seluruh masjid ada kitab ini. Setiap rumah-rumah orang Islam ada kitab ini. Yang menunjukkan bahwasanya itu salah satu tanda dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain kata Nabi, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia, maka Allah akan memanggil Jibril. Lalu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai orang itu. Hendaklah kamu juga mencintai dia. Lalu Jibril membuat pengumuman di langit, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaklah kalian juga ikut mencintai dia. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah kepada orang ini, yaitu al-qabul. Dia itu diterima. Diterima di dunia ini. Sehingga orang itu kalau membaca kitab ini tidak ada komplain. Hatinya itu mudah. Tapi kitab-kitab yang lain dipromosikan orang hari ini 2-3 bulan hilang. Satu ketika dia heboh sekali, sangat terkenal, viral. Tapi habis itu redup lagi, hilang. Nah, tapi yang namanya kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama terdahulu, yang ditulis begitu ikhlas, kemudian termasuk Riyadhus Shalihin ini, tidak ada yang mengiklankannya. Dari zaman tahun 600 beliau hidup sampai sekarang 1400 masih aja dipelajari orang. Sudah 800 tahun. Ini kitab dipelajari orang. Dan bahkan saking sibuknya beliau ini nggak sempat menikah. Jadi termasuk Imam Nawawi ini orang-orang atau ulama-ulama yang membujang sampai meninggal. Karena sibuk dakwah, karena sibuk mengajar, sibuk menulis, bukan karena sibuk yang lain. Jadi sibuk ini sibuk ibadah gitu, sampai-sampai lupa atau nggak punya waktu, nggak sempat untuk melakukan menikah itu. Dan beliau wafat dalam usia yang sangat muda sekali. Ada yang mengatakan sebelum 40 tahun sudah meninggal. Nah, bab yang kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab ini adalah bab taubah. Bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di muqaddimah bab ini ditulis qala al-ulama at-taubatu wajibun min kulli dhanbin. Taubat itu kata ulama hukumnya wajib bagi setiap dosa. Jadi taubat ini hukumnya wajib, bukan sunnah.
bukan sekedar dianjurkan, tidak, akan tetapi dia hukumnya wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaq bihaqqin adami. Jadi seakan-akan penulis di sini menyebutkan bahwasanya dosa itu ada antara manusia dengan Allah dan ada dosa itu antara sesama manusia. Jadi kesalahan yang dibuat oleh manusia itu ada dua kemungkinan. Ada dosanya antara dirinya dengan Allah. Seperti apa dosa antara dirinya dengan Allah? Seperti tidak meninggalkan sholat. Dia meninggalkan sholat, tidak sholat, tidak berpuasa, tidak melaksanakan rukun-rukun Islam. Itu dosa dia antara dia dengan Allah. Seperti yang minum khamar, itu antara dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjudi, berzina, dosa antara dia dengan Allah. Nah, dosa antara manusia dengan Allah ini, sebesar apapun dosa itu, selama dia minta ampun kepada Allah akan diterima taubatnya. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa itu, dosa antara manusia dengan Allah, Allah nggak akan peduli. Allah tidak akan menghiraukan jumlah dosa itu. Sebesar apapun dosa itu akan diampuni Allah, selama manusia ini mau bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Syaratnya cuma satu aja, minta ampun kepada Allah, dan itu mudah. Ya, kalau umat terdahulu kalau mau taubat bagaimana? Umat Nabi Musa suruh bunuh diri. Ya. Jadi kalau mau taubat suruh ngapain? Suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Jadi kalau mau taubat malah suruh bunuh diri. Nah, syariat Nabi Muhammad yang Allah berikan ini, syariatnya lebih mudah. Pada saat seorang ingin bertaubat kepada Allah, dia cuma disuruh mengingkari dan meninggalkan semua perbuatan yang dia tinggalkan, yang dia kerjakan, yang disebut dengan taubatan nasuha. Setelah itu sudah. Nah, adapun kalau perihal dosanya itu berkaitan dengan anak Adam, dengan manusia lain, zalim kepada orang, menyakiti orang, menindas orang, atau mengambil hak orang, kerjasama bisnis bareng tapi bagi hasilnya tidak sesuai kesepakatan, warisan yang tidak dibagi-bagikan, ditahan sama dia, atau warisan yang disembunyikan. Ada warisannya sekian banyak punya bapaknya, dia yang tahu, adik-adiknya nggak ngerti karena masih kecil. Sama dia disembunyikan, yang dikasih tahu cuma 2 atau 3, padahal ada sekian item yang dia sembunyikan. Dosa antara manusia dengan manusia. Dosa anak kepada orang tuanya yang durhaka. Dosa seorang suami kepada istrinya. Dosa istri kepada suaminya. Dan seterusnya, dosa antara manusia ini tidak akan diampuni Allah sampai manusia itu saling merelakan satu dengan yang lain. Jadi urusan dosa antara sesama manusia itu lebih ruwet daripada urusan dosa manusia dengan Allah. Kalau urusan dosa sesama manusia ini susah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, kata Nabi, ad-dawawinu indallahi thalatha. Dosa itu di sisi Allah 3 macam. Yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni Allah. Yang kedua, dosa yang tidak dihiraukan Allah. Nah, adapun dosa yang tidak diampuni Allah yaitu dosa syirik. Dengan catatan dia melakukan kemusyrikan dan tidak bertaubat sampai meninggal. Artinya dia mati dalam keadaan musyrik kepada Allah. Emang muslim ada yang musyrik? Ada. KTP-nya Islam tapi datang ke dukun.
KTP-nya Islam tapi buat sajian. KTP-nya Islam tapi pakai jimat. Muslim tapi dia musyrik. Dia nyembah Allah tapi dia juga mengabdi kepada selain Allah. Itu mengabdi kepada syaitan, mengabdi kepada dukun. Nah ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka dosa ini tidak akan diampuni Allah. Kalau dosa maksiat gimana? Misalnya dosa apa misalnya? Dosa judi, dosa minum khamar. Kalau tidak sempat bertobat kepada Allah sampai meninggal gimana? Kata ulama itu nanti terserah Allah. Kalau diampuni dia, berarti itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasihan orang ini. Kalau dihukum dia, itu keadilan Allah. Artinya orang melanggar itu ada hukumannya dan itu adil. Cuman kita di akhirat kan nggak tahu dapat rahmat Allah atau dapat keadilan Allah. Kan gitu Pak ya? Gak bisa milih, saya mau rahmat Allah aja. Gak bisa milih karena yang menentukan Allah. Jadi pelaku dosa besar, murtakibul kabirah, pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni pelaku-pelaku dosa besar itu, maka itu adalah rahmah, kasih sayang Allah, belas kasihan yang diberikan Allah kepada manusia itu. Tapi kalau dihukum Allah, itu adalah keadilan Allah, adil. Nah manusia nggak tahu dapat yang mana, ya itu rahasia Allah. Nah jadi tadi ada dosa yang tidak diampuni Allah. Kemudian yang kedua adalah dosa yang tidak dihiraukan Allah. Seberapapun dosa itu akan diampuni Allah, yaitu dosa antara manusia dengan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Dosa antara manusia dengan Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit, selama engkau tidak mensyirikatkan aku, kata Allah, aku akan juga memberikan ampunan sepenuh langit pula. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku enggak peduli berapapun jumlah dosa yang kau perbuat. Kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah dosa yang tidak dibiarkan Allah, yaitu dosa antara manusia dengan manusia. Enggak akan dibiarkan Allah, sekecil apapun akan dihisab. Dosa dengan tetangga, ya tetangganya mungkin. Saya sering dengar cerita itu. Ada yang sampai pindah rumah karena nggak nyaman dengan tetangganya. Itu dosanya kayak apa itu? Luar biasa itu. Saking nggak nyaman ya dengan tetangga itu, sampai pindah rumah, dia pindah komplek. Bukan hanya pindah rumah, pindah komplek. Saking nggak nyamannya. Ada orang mengadukan saya tinggal di Cilandak, kata dia. Udah nyaman saya di sana, tetangga saya na'udzubillah min zalik, Ustaz. Akhirnya lari ke Cibubur sini. Betapa dahsyatnya itu. Nah, jadi ada dosa yang tidak diampuni Allah, kemudian tidak dihiraukan Allah, kemudian yang ketiga tidak dibiarkan Allah. Yang tidak dihiraukan Allah antara manusia dengan Allah. Yang tidak akan dibiarkan Allah antara manusia dengan manusia. Sekecil apapun akan dihisab. Seperak dua perak akan dihisab. Makanya ada orang-orang itu yang tertahan di pintu surga. Padahal dia ini jatahnya masuk surga, tapi tertahan di pintu surga. Ketika ditanya, kenapa engkau tertahan di sini? Kenapa engkau nggak masuk?
kata orang itu, aku masih punya hutang yang belum aku bayar. Nah, hutang ini dosa antara manusia dengan manusia, tertahan. Dan bahkan disebutkan yughfaru lisyahid kullu dzunub illa ad-dain. Orang yang mati syahid itu, yang berjihad di jalan Allah lalu mati syahid, diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Jadi masalah hablum minan nas itu masalah yang sulit, masalah yang ribet. Makanya ini harus menjadi perhatian bagi kita, bahwasanya memang kalau ada sangkut paut dengan manusia, ini harus kita tunaikan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau orang taubat, dia bilang taubat nih katanya, udah taubat, tapi utang harus bayar. Jangan sampai bilang taubat tapi utang nggak bayar, ini sama aja. Nah, di sini disebutkan syarat-syarat taubat yang sering kita dengar. Yang satu, dia harus meninggalkan maksiat itu secara total. Kalau ini kesalahannya antara manusia dengan Allah, satu syarat taubatnya meninggalkan maksiat itu secara total. Yang kedua, dia harus menyesal dan tidak ingin kembali melakukannya. Kemudian yang ketiga, dia menyesal. Yang kedua tadi dia dia menyesal karena telah melakukan perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, dia punya azam, punya keinginan yang kuat untuk tidak melakukannya kembali. Nah, 3 syarat ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab taubah ini. Nah, kemudian dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian bertaubat kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan engkau mendapatkan keberuntungan. Redaksi ayat ini itu perintah, wa tubu, dan hendaklah engkau bertaubat kepada Allah. Para ulama mengatakan bahwasanya setiap perintah dalam Quran atau dalam hadis itu difahami sebuah kewajiban, kecuali ada dalil lain yang mengatakan atau yang mengisyaratkan kalau itu tidak wajib. Tapi secara umum, kaedahnya, rumusnya, setiap kata perintah dalam Quran itu difahami sebuah kewajiban. Nah, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu difahami sebuah kewajiban. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Perintah semua, dan itu difahami sebuah kewajiban. Nah, kemudian dalam surat Hud, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Dan ayat yang paling masyhur surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Memang dosa apa yang kita buat nih harus taubat segala? Ya. Karena ulama taubat itu ada 2. Pertama, taubat dari dosa besar. Dosa besar ini cirinya apa? Dosa besar itu cirinya ada ayatnya atau ada hadisnya. Artinya kata Quran ini haram, kata sunnah ini juga haram, kata Quran ini mendapat laknat, kata hadis ini mendapatkan murka Allah. Itu artinya perbuatan dosa, dan itu bukan dosa biasa, dia dosa besar. Satu, ada ucapan laknat. Kemudian yang kedua ada ada ancaman azab. Kemudian yang ketiga ada ancaman hukuman fisik di dunia. Contohnya misalnya orang minum khamr, ada nggak ancaman fisiknya di dunia? Ada, dicambuk 40 kali.
Orang laki-laki bujangan berzina, bagaimana? Diancam hukuman fisik, dicambuk 100 kali di dunia. Itu berarti dosa besar. Ada ancaman hukuman dosa besar di dunia, itu tandanya dosa besar. Kemudian ada ancaman laknat. Siapa melakukan ini akan dilaknat Allah, akan dilaknat Rasulullah. Contohnya apa? Misalnya orang makan riba. Kata Nabi, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Saksinya, tukang tulisnya, wakilnya, kata Nabi, hum sawa, semua sama. Dalam hadis yang lain disebutkan al-akhid wal mu'ti, yang ngasih dan yang terima hukumnya sama. Nah, ini dosa besar. Kenapa? Karena ada disebut kata-kata laknat. Laknat Allah, laknat Rasulullah, dan seterusnya. Nah, jadi setiap ada kata-kata seperti itu, ini berarti ancaman dosa besar. Nah, dosa besar ini solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu tadi bahwasanya dosa itu sebesar apapun, kalau orangnya bertobat dengan taubat nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kecil bagaimana? Dosa kecil dia tidak diancam. Tidak ada hukuman fisik di dunia. Cuma disebut itu satu hal yang aib, atau satu hal yang merusak akhlak, atau sesuatu hal yang dibenci manusia, disebut dengan dosa kecil. Misalnya apa? Meludah di jalan. Ya, jalan komplek yang udah bagus, sudah diaspal, tiba-tiba lihat dahak di situ, enak lihatnya. Apalagi bapak-bapak udah, ibu-ibu udah siap pagi-pagi mau olahraga. Jalan begitu lihat dahak lah, nah, ini dosa, tapi dosa kecil. Kata Nabi, dosa kecil ini, orang meludah di jalan ini tidak ada kafaratnya, tidak ada penutup penghapus dosanya kecuali dia menguburkan dahaknya itu lagi. Dia bertanggung jawab terhadap dahaknya, dia kubur, dia taruh tanah, sudah selesai. Ya, kemudian lihat wanita yang bukan mahram, dosa kecil. Ya. Tapi jangan dilihat terus, nanti lama-lama merembet kepada dosa besar. Iya, kata ulama, la tahqiranna kata ulama, jangan engkau meremehkan dosa kecil. Karena gunung-gunung itu tersusun dari kerikil. Artinya dia kecil tapi numpuk jadi gunung. Nah, kadang-kadang lebih berbahaya dosa kecil, kata ulama, daripada dosa besar. Kenapa? Karena kalau pelaku dosa besar, dia itu merasa diri, dan dia aduh saya salah, aduh saya khilaf lagi nih, aduh saya kejebak lagi nih. Artinya dia tahu diri dalam posisi dia salah. Kalau orang pelaku dosa besar. Kalau pelaku dosa kecil, dia santai aja, santai aja. Tapi ternyata ketika dikalkulasi banyak juga ini. Nah, makanya kalau pelaku dosa besar, dia dia merasa diri salah, dan jiwanya itu merasa down, karena memang dia tahu kalau itu sesuatu hal yang salah. Nah, kemudian kita lihat di sini hadis yang pertama dimuat dalam bab ini adalah hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ya, Rasulullah yang sudah dijamin
dosanya diampun oleh Allah, kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah, dan beliau sudah dijamin masuk surga, masih minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali sehari. Hadis yang serupa kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Jadi kalau teladan kita sehari 100 kali, kita berapa? Ya Pak ya. Astagfirullah, 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 minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang memang orang itu, kalau kita salah dia bilang, taubat ente taubat. Ya. Banyak istighfar ente gitu. Jadi kesannya ini istighfar ini khusus buat orang-orang yang banyak dosa atau banyak salah. Sebenarnya tidak juga. Bahkan disebutkan bahwasanya salah satu asbab doa mustajab itu dia dimulai dengan istighfar. Jadi kita ini punya hajat nih, untuk usaha, untuk keluarga, untuk apa saja buat kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah. Nah, doa yang mustajab itu kata ulama, doa salah satunya adalah doa yang dimulai dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Dan bahkan disebutkan ulama, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah dengan istighfar. Jadi kalau mau cepat ini doanya dikabulkan Allah, syaratnya perbanyak istighfar. Dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali, 200 kali, 1000 kali, baru berdoa kepada Allah. Atau kata ulama, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus begitu baru dia berdoa kepada Allah. Itu asbab daripada doa mustajab. Ya, sering kita dengar ada cerita Imam Ahmad sama Imam Ahmad ini merantau ke negeri orang, musafir. Tiba-tiba karena udah kemalaman, nggak ada hotel, nggak ada apa, dia berencana tidur di masjid. Ya, zaman dulu pokoknya penginapan ya masjid itulah. Sama DKM-nya itu kasar banget, pokoknya nggak boleh tinggal di masjid, suruh orang semua suruh keluar, dipukulin pakai batang jagung itu, diusir. Orang diusir semua pergi ke masjid, keluar dari masjid. Kata Imam Ahmad, saya ini musafir, nggak mungkin tidur di luar masjid, karena zaman itu ada hewan buas, ada serigala, macam-macam. Namanya juga bukan seperti tempat kita sekarang ini. Kata Imam Ahmad, kalau mereka tak izinkan aku tidur dalam keadaan berbaring, aku akan tidur berdiri, sambil berdiri. Kata Imam Ahmad. Ternyata DKM-nya ini luar biasa, sambil berdiri pun nggak boleh, diseret kakinya keluar masjid. La ilaha illallah. Nah, di antara karena melihat itu orang-orang tuh kasihan. Ada salah satu jamaah bilang, Pak, kalau Bapak berkenan nginap di rumah saya nggak apa-apa. Oh ya, alhamdulillah katanya. Datanglah orang itu. Sambil pulang tuh dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sahibul bait nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian di rumah dia kerja buat roti, dia sambil mengadon roti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad mau ngajak diskusi orang ini, wahai fulan, dari tadi aku melihat engkau ini istighfar terus. Apa yang kamu dapat dari istighfar ini? Yang kamu rasakan apa? Dia bilang, alhamdulillah dengan istighfar ini semua doa saya dikabulkan Allah, kecuali satu, yaitu ketemu dengan Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini udah diseret ke rumah dia. Jadi intinya bahwasanya tidak ada doa yang tertahan dengan istighfar. Jadi sehingga Imam Ahmad berkata, sungguhnya akulah engkau orang yang kamu cari selama ini. Akulah Ahmad bin Hanbal.
Jadi fadilah istighfar ini sungguh luar biasa. Tapi kebanyakan orang menganggap istighfar ini khusus buat orang-orang yang banyak dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh ulama, kata Nabi, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang memperbanyak istighfar, kalau dia ada kesedihan, gundah, galau, dia akan dihilangkan oleh Allah rasa sedih itu dengan banyaknya istighfar. Kemudian akan dimudahkan urusannya. Kemudian yang ketiga, akan diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi fadilahnya luar biasa kalau orang ini banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau teladan kita Nabi Muhammad istighfar sehari 100 kali, nah sekurang-kurangnya kita tiru. Ya, sambil nyetir bapak-bapak pergi kantor, astagfirullah, terus pulangnya lagi begitu, pagi, sore, dan seterusnya. Dan Allah memuji dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Allah memuji orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik laki-laki atau perempuan. Allah memuji orang-orang itu. Orang kalau selalu ingat Allah, kata firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat akhir-akhir, orang kalau ingat Allah terus, ini orang waras. Orang kalau nggak ingat Allah, ini nggak waras. Ya, makanya tentang disebutkan ulul albab, ya, tentang disebutkan kisah tentang ulul albab, orang-orang yang berakal. Cirinya apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu apa? Orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau sambil berbaring. Ingat Allah. Bangun tidur langsung sebut nama Allah. Ya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu baru pegang HP. Ya. Jadi baca dulu doa bangun tidur, habis itu baru pegang HP. Jangan belum apa-apa udah HP duluan ya. Jadi sebut dulu nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kata orang, dia bangun tidur nggak pegang HP, dia cari anak. Karena yang pegang HP anaknya. Nah, HP bapaknya dimainin anaknya. Nah, kemudian di sini disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik membantu Nabi selama 10 tahun. Jadi ibunya Ummu Sulaim ini, itu dia melihat ketika Rasulullah datang ke Madinah, itu orang-orang tuh pada ngasih apa yang bisa bantu Nabi gitu, semua. Ada yang tawarin rumah, ada yang tawarin ini, tawarin itu. Artinya semua orang itu ingin membantu perjuangan ini. Nah, Ummu Sulaim ini nggak punya apa-apa, dia nggak ada harta yang bisa dia kasih. Akhirnya dia datang pada Rasulullah, dia katakan, Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya anak aja satu ini, katanya. Ada anak saya ini masih kecil, barangkali bisa bermanfaat untuk engkau ini. Dia membantu kegiatan rumah hari-hari lah. Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya sumbangkan untuk Islam ini. Saya cuma punya anak ini lah. Barangkali anak saya bermanfaat untuk engkau. Umur 10 tahun. 10 tahun ya, cuci piring udah bisa, sapu rumah bisa. Tapi Nabi, kata Anas bin Malik, aku membantu di rumah Nabi. Tidak pernah Rasulullah mengatakan kepadaku, lakukan ini atau ini, atau jangan lakukan ini atau ini. Enggak pernah. Apapun yang aku kerjakan, Rasulullah ridha. Apapun yang aku kerjakan, Rasulullah enggak pernah komplain. Selama 10 tahun.
sekaligus beliau berguru kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga nggak memberikan balasan materi, tidak bisa memberikan balasan dunia. Rasulullah hanya mendoakan Anas. Dia katakan, ya Allah berkahi hartanya dan berkahi anak keturunannya. Maka dikatakan oleh ahli sejarah bahwasanya Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling kaya. Di antara sahabat-sahabat itu Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, Anas ini juga termasuk yang paling kaya dan yang paling banyak anaknya. Karena didoakan Nabi tadi, ada yang bilang sampai 100 anaknya. Itu ya. Jadi karena didoakan Nabi tadi, ya Allah berkahin usianya, berkahin hartanya, anak keturunannya. Satu lagi, dan usianya hampir 100 tahun. Ya. Jadi berkah ini orang luar biasa. Jadi ketika membantu Rasulullah, menyiapkan air wudhu Rasulullah, mempersiapkan sandal Rasulullah dan lain sebagainya, itu Rasulullah memberikan balasan doa, dan itu bagi mereka udah lebih dari segalanya. Ada satu orang datang kepada Nabi, dia ini bantu Nabi terus. Kalau wudhu dia ambilin air wudhunya, disiapin. Lalu kata Nabi, silahkan kamu minta. Kamu pingin apa? Kata Nabi, kata orang itu, uridu murafaqataka fil jannah. Aku mau menemani engkau di surga. Sebagaimana aku menemani engkau di dunia, aku juga pingin menemani engkau di surga. Kata Nabi, jangan yang itulah, yang lain aja lah. Kata orang ini, enggak, pokoknya hanya itu yang aku mau. Enggak berpikir dia urusan dunia, enggak minta kendaraan, enggak minta apa segala macam, tidak. Berpikirnya akhirat. Dia katakan, uridu murafaqataka fil jannah. Aku mau menemani engkau di surga. Kata Nabi, yang lain aja. Kata dia, enggak, cuma itu. Lalu kata Nabi, a'inni, bantu aku, kata Nabi, untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu untuk dekat denganku di surga dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah. Kalau engkau melakukan itu, insya Allah akan bisa engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Nah, ini hadis daripada Anas bin Malik, kata beliau, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata min ba'irihi wa qad adallahu min ardin fala. Allah itu lebih bahagia, lebih senang dengan melihat hambanya yang bertaubat daripada seseorang yang melakukan safar, kemudian bekalnya ada di onta itu, saking capeknya dia ketiduran di bawah pohon, ontanya pergi. Di onta itu ada minuman, ada makanan, ada tenda, segala macam, hilang semua. Dia tinggal sendirian di bawah pohon. Nah, biasanya kalau orang seperti ini udah selesai lah, istilahnya hidup udah tamat lah, meninggal kehausan atau meninggal kelaparan. Dan di zaman ini juga masih ada seperti itu. Beberapa waktu lalu, mungkin 2-3 tahun lalu lah, saya melihat ada berita, ada satu keluarga orang Sudan. Dia mau pergi ke kota, dia tinggal di kampung, mau pergi ke kota karena ada saudaranya di kota, tapi kata dia, kita gak usah ikut jalan umum ini, kita ambil jalan potong melalui gurun, kata dia, lebih cepat. Nah, di situ ada dia, adik-adiknya, ada ibunya juga, satu mobil. Nah, akhirnya disepakatilah pilihan itu, artinya tidak ikut jalan aspal yang umum itu karena terlalu jauh. Akhirnya dia ambil jalan potong melalui gurun, dan ternyata mobilnya itu terperosok di tengah gurun yang sangat jauh. Terperosok, digali juga nggak kuat, sampai habis itu bensinnya,
dan habis bekal mereka. Minum mereka habis, makan mereka habis. Akhirnya kejadiannya satu keluarga itu meninggal semua. Dan tidak bisa ditemukan, nggak ada sinyal, nggak ada apa karena jauh di gurun. Itu ketemunya itu pakai helikopter, baru dicari itu, baru ketemu. Artinya di zaman ini pun ada orang yang mati kehausan, kelaparan di tengah gurun itu. Yang terakhir meninggal itu dia tulis surat wasiat. Dia bilang, aku minta maaf karena membuat ibu kalian meninggal di sini. Ini ideku, katanya. Dia pegang surat itu dan wafat di situ. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang belum lama ini juga meninggal di gurun karena berburu elang. Orang Arab ini suka elang. Dan kalau dapat elang yang jenis tertentu itu bisa kaya. Akhirnya mereka carilah ke gurun, kemana jauh gitu. Akhirnya nggak balik-balik. Artinya orang kalau sudah kehabisan bekal di tengah jalan, makannya dibawa onta, minumnya, itu udah wassalam aja lah, itu sudah selesai lah hidupnya. Nah, akhirnya orang ini karena lelah juga, lapar, capek, tidur lagi di bawah pohon itu. Begitu bangun itu onta ada lagi di samping dia. Tadi ontanya udah pergi karena dia kelelahan, lihat pohon, kelelahan, dia langsung geletak di bawah pohon, nggak sempat ngikat ontanya. Akhirnya ontanya pergi. Dia bangun, kemana onta saya? Mana bekal saya? Ya, dia udah berpikir udah mau mati aja nih. Akhirnya dia tidur lagi lah. Bangun yang kedua kali ini ternyata datang itu onta lengkap, nggak ada yang kurang sedikit pun. Ya, solusi itu. Jadi saking senangnya dia bilang apa? Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya itu sampai salah ngomong dia. Ya, kebalik. Seharusnya dia bilang, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Tapi saking senangnya dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Saking senangnya itu sampai salah ngomong. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Allah ketika melihat seorang hamba yang datang kepadanya bertaubat, maka Allah lebih senang melihat orang taubat ini daripada orang yang kehilangan bekal itu, kemudian bekalnya kembali kepada dia. Artinya di dalam Islam, orang yang melakukan kesalahan itu tidak dianggap dan tidak dicaci. Ada orang yang khilaf, orang yang melakukan perbuatan dosa, kita tahu mereka, tidak perlu kita cela mereka atau kita anggap mereka rendah, enggak. Allah saja sangat bahagia, sangat senang melihat orang-orang itu datang kepada Allah. Dan Allah memuliakan mereka dengan ampunan. Allah memuliakan mereka dengan surganya. Kenapa manusia harus menganggap rendah mereka itu yang melakukan khilaf dan kesalahan? Bahkan di sini disebutkan dalam hadis yang lain, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tangannya, membuka ampunan di malam hari supaya orang-orang yang bermaksiat di siang hari itu bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail, dan Allah membuka tangan di siang hari supaya yang maksiat tadi malam bertaubat kepada Allah. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempatnya terbenam. Jadi batas taubat itu kata Nabi segitu. Batas taubat yang pertama sampai matahari terbit di tempat dia terbenam. Sekarang ini dari timur ke barat. Satu hari nanti dia matahari akan keluar dari barat dan akan terbenam di timur. Kalau dia sudah keluar dari barat, itu artinya pintu taubat sudah ditutup. Orang mau nangis, mau taubat, mau jungkir balik, enggak diterima, sudah selesai.
Walaupun dia sehat banget, dia pokoknya pengen ibadah, pengen nangis, pengen di masjid terus, gak mau pulang-pulang, mau taubat. Udah selesai, kata Allah, buku udah ditutup. Dan bakal ada kejadian itu. Kan mungkin orang ini berpikir gimana mungkin matahari itu terbit di tempat itu. Tapi Rasulullah katakan akan ada satu hari nanti. Dan itu menjadi tanda bahwasanya taubat itu sudah ditutup pintunya. Mungkin orang sekarang bilang, belum, tenang aja, masih belum. Iya, masih belum. Atau masalahnya yang kedua, ini kata Nabi, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan masih saja menerima taubat seorang manusia sebelum nyawanya di kerongkongan. Jadi sebelum nyawanya itu udah hampir keluar, udah hampir habis, itu kalau dia bertaubat di situ tidak diterima Allah. Seperti Firaun. Firaun itu dia bilang apa? Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel itu. Tapi nyawa udah di sini. Udah kelelep, udah nggak bisa apa-ngapain. Di situ baru dia bilang aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Udah selesai. Kata Allah, al-an wa qad asaita qabl. Baru sekarang kata Allah, sebelumnya kamu maksiat terus. Jadi syarat taubat ini, satu, sebelum matahari terbit dari tempatnya terbenam. Kemudian yang kedua, sebelum nyawa di kerongkongan. Makanya kalau banyak orang-orang ini yang mungkin udah diuji Allah dengan berbagai macam maksiat dikerjakan, habis itu di akhir hayatnya dia katakan udah capek aku. Akhirnya dia bertobat kepada Allah, minta ampun. Besoknya meninggal, alhamdulillah sempat taubat. Rezeki itu namanya. Nah, bahkan orang kalau sudah bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa yang pernah dia kerjakan itu dianggap nol, nggak ada lagi sama sekali. Jadi kata Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Tapi hari pembalasan tetap udah dihapus, udah selesai, prosesnya udah selesai, dan tidak disebut lagi, udah selesai, karena sudah kehapus. Dan apa namanya, ketika manusia di dunia ini, peluang untuk menghapus itu sangat besar. Dan semua manusia itu mustahil gak punya salah, mustahil. Ya, mustahil manusia ini nggak ada salahnya, karena manusia ini bukan malaikat. Ya. ada aja salahnya. Itu orang soleh, para ulama, ya ada juga salahnya. Ada juga. Cuman bedanya apa? Bedanya ulama-ulama itu, orang-orang soleh itu ketika mereka salah, mereka tahu jalan pulang. Nah, yang masalah ini udah tersesat, nggak tahu pula jalan pulang. Nah, ini yang celaka yang begitu. Ya, kita misalnya kita tahu ayat, kita tahu hadis. Satu hari misalnya kita khilaf, tapi kita teringat, oh ada caranya, oh Allah kasih jalan, oh Rasulullah berikan kita motivasi. Nah, itu semuanya adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan membuat kita semakin kokoh dan semakin akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya orang yang bertaubat kepada Allah itu dia akan dimuliakan oleh Allah, bukan dihinakan oleh Allah. Dan kalau orang yang bertaubat itu dimuliakan oleh Allah, maka kita pada saat melihat orang yang bermaksiat lalu bertaubat, kita muliakan juga. Ya, jangan sampai dia, makanya kata Nabi, ketika engkau melihat orang yang bersalah, jangan engkau celah, jangan engkau caci maki. Kenapa? Karena kalau engkau celah, berarti engkau membantu syaitan untuk menyesatkan dia lagi. Ya, artinya omongan kita itu akan membuat dia tersesat.
Kata Nabi, berarti engkau membantu syaitan untuk menyesatkan saudaramu. Jadi malah kita disuruh untuk mendukung orang-orang yang mau berubah. Nah, di sini disebutkan ada satu kisah tentang seorang wanita dari Juhainah. Juhainah ini kabilah Arab. Dia datang kepada Nabi dan dia dalam keadaan hamil dari zina. Dia katakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqim alayya. Wahai Rasulullah, aku ini melanggar syariat, melanggar hudud, melanggar batas syariat. Tolong tegakkan hukumnya kepadaku, karena aku ingin disucikan dari perbuatan dosa ini. Artinya yang mau yang mau untuk berubah itu si wanitanya. Tolong hukum aku wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, dipanggil walinya. Mana walinya? Mana abangnya, ayahnya, pamannya atau kakeknya? Salah satu di antara mereka bawa sini. Lalu kata Nabi kepada orang itu, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Ini orang mau tobat nih, perlakukan dia baik-baik. Nanti kalau dia sudah lahir, bawa dia ke sini. Kalau dia sudah melahirkan, bawa dia ke sini. Begitu dia melahirkan, orang ini melahirkan, perempuan ini melahirkan, dibawa kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Susukan anakmu dulu 2 tahun. Susukan dulu anakmu nih. Susui dulu 2 tahun. Setelah 2 tahun datang ini orang, memang betul-betul mau. Artinya kalau dia mau kabur aja udah selesai. Nggak jadi berubah pikiran kan. Ya, taubat kan bisa aja, nggak perlulah kamu dihukum segala. Artinya memang wanita ini betul-betul tulus hatinya, dan bukan Rasulullah yang memaksa atau nangkep atau apa, ya enggak. Kadang kayak orang takut hukum syariat itu ditegakkan karena terlalu banyak pikiran-pikiran yang sudah mengotori pikiran mereka. Syariatnya kejam, orang nanti dirajia semua, dirajam semua, dipotongin tangannya semua. La haula wala quwwata illa billah. Yang dirajam di zaman Nabi itu siapa? Semuanya mereka yang meminta untuk ditegakkan kepada mereka syariat itu. Bukan dirajia di mana-mana terus dirajam, gak ada cerita itu. Yang datang kepada Nabi siapa? Mereka-mereka yang melakukan kesalahan dan mereka ingin dibersihkan dari kesalahan ini, dan mereka itu atas permintaan mereka sendiri. Coba nih, perempuan ini kan kurang lebih waktunya 3 tahun nih. Dia hamil 9 bulan. Istilah kalau dia pengen kabur aja. Tapi tetap dia datang. Setelah 9 bulan dia hamil, habis itu dia bawa anaknya. Kata Nabi, susuin dulu dia 2 tahun di rumahnya. Dalam 2 tahun ternyata orang tuh masih istiqomah, nggak berubah pikiran gitu, nggak pingin kabur aja. Nah, akhirnya dirajamlah wanita ini. Lalu setelah dirajam wafat, Rasulullah mensolati dia. Artinya Rasulullah yang memimpin salat. Lalu Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, masa engkau yang mensolati dia padahal dia sudah berzina? Apa kata Nabi? Laqad tabat taubah law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Wanita ini telah bertaubat kepada Allah. Pahala taubatnya ini kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup. Pahala taubatnya itu kalau dibagikan kepada 70 orang Madinah yang bersalah cukup. Bahkan istilahnya semua orang di Madinah itu berharap kalau dia meninggal, yang mensolatinya Rasulullah.
Dan ternyata orang yang bertaubat ini, yang datang kepada Rasulullah bertaubat ini mendapatkan keutamaan itu. Coba orang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mustajab apa tidak? Mustajab. Semua orang itu, semua sahabat itu bercita-cita kalau dia meninggal, yang mensolatkannya itu adalah Rasulullah. Dan bahkan ada satu ketika dalam perang, dikuburnya di malam hari. Rasulullah itu berdoa di sisi kuburan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah lapangkan kuburannya, ya Allah jadikan kuburannya ini sebagai teman-teman surga, jangan kau jadikan kuburan dia ini menjadi lubang api neraka. Kata sahabat ini apa? Aku berharap seandainya aku yang mati itu, katanya. Kenapa? Karena mendapatkan doa Rasulullah itu. Dan kita tahu bahwasanya doa Rasulullah itu adalah doa yang mustajab. Semua sahabat berharap. Dan bahkan sahabat yang masih hidup ini tadi apa? Dia iri dengan sahabatnya yang meninggal dan didoakan oleh Rasulullah. Nah, makanya wanita ini mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Umar pun merasa heran. Wahai Rasulullah, masa sih engkau sholat untuk dia? Masa sih engkau mensolatkannya? Padahal dia ini sudah bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi, tidak. Justru dia ini mulia di hadapan Allah. Pahala taubatnya ini sangat luas, sangat besar. Dibagikan kepada 70 orang cukup. Yang harus hati-hati juga kadang-kadang ya, kita melihat orang melakukan dosa, itu bisa jadi asbab dia masuk surga. Bisa jadi. Artinya dengan asbab itu hatinya menjadi tertunduk, perasaannya menjadi hina, perasaan dia jauh dari Allah, artinya dia ingin dekat dengan Allah. Artinya surga itu wasilahnya bagi dia adalah maksiat. Dan ada juga orang masuk neraka wasilahnya itu taat, rajin ibadah, soleh, tapi dalam hatinya merendahkan orang. Bulan apa sih? Sebulan ini ya, kalau dibanding saya yang ada apa-apanya. Ada ujub dalam hatinya, ada takabur. Nah, ujub dan takabur itulah yang menghantarkan dia ke dalam neraka. Makanya kata ulama, bisa jadi maksiat itu adalah jalan menuju surga, dan bisa jadi ketaatan itu kalau tidak diatur dengan baik itu menjadi asbab kita juga masuk neraka. Justru yang pertama kali menghidupkan api neraka siapa, Pak? Yang pertama kali menghidupkan api neraka itu orang-orang yang kelihatannya soleh di dunia itu, bukan ahli maksiat. Siapa mereka? Yang pertama orang hafiz Quran. Ditanya sama Allah, untuk apa kamu ngaji ini? Ya Rabb, aku ngaji ini supaya ngajarin orang, supaya aku ibadah. Kata Allah, bohong. Kamu ngaji supaya pinter, supaya dibilang orang qari kan? Supaya kamu ini dapat gelar qari internasional, qari nasional. Sudah kamu dapatkan gelar itu. Akhirnya orang ini dicampakkan ke neraka. Dia belajar Quran bukan ikhlas karena Allah, tapi cari gelar, cari sanjungan orang. Kemudian yang kedua adalah orang yang berinfak, rajin berinfak. Ditanya sama Allah, untuk apa kamu sedekah infak ini? Kata, ya Rabb, aku bantu orang miskin. Ya Rabb, aku bantu ini. Kata Allah, bohong. Kamu bersedekah supaya dikatakan orang engkau ini dermawan kan? Supaya dikatakan engkau ini orang yang mudah membantu orang kan? Gelar itu sudah kamu dapat, kata Allah. Sanjungan itu sudah kamu peroleh.
akhirnya campakkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, orang mujahid, orang yang berjihad fisabilillah. Ditanya Allah, kenapa kamu berjihad? Dia jawab, ya Rabb, aku ini membela Islam. Aku ini ingin menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi. Kata Allah, bohong. Kamu berjihad itu supaya dikatakan orang kamu ini pemberani, hebat, dan gelar itu sudah kamu dapat, sanjungan itu sudah kamu dapat. Akhirnya dicampakkan neraka. Yang dicampak ini siapa duluan? Satu, ahli Quran. Dua, ahli sedekah. Yang ketiga, mujahid fisabilillah. Mujahid lah, nggak fisabilillah ya, mujahid. Mereka ini yang kata Nabi, awal man tusa'ar bihi naru jahannam. Orang yang pertama kali menyulut api neraka jahannam ini 3 macam. Bukan tukang zina, tukang khamar, tukang judi, bukan. Artinya ibadah ini betul-betul harus kita jaga keikhlasannya dan betul-betul harus secara total untuk Allah. Kalau ada niat kita kepada selain Allah, maka itulah yang akan merusak pahala ibadah kita. Makanya setiap ibadah yang kita kerjakan, tidak ada yang kita harapkan itu kecuali hanya ridha Allah saja. Itulah yang menyelamatkan kita. Nah, kemudian 2 hadis yang terakhir. Sini disebutkan hadis daripada Ibnu Abbas. Kata Nabi, "Lau anna li bani Adam wadiyan min zahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Walan yamla'u fahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah yang isinya emas, dia akan cari lembah yang berikutnya. Ini gunung, ini udah isinya emas semua. Bagi dia nggak cukup, kurang nih katanya. Ya. Rezekinya udah banyak ini, usaha ini berhasil, usaha itu berhasil. Nggak cukup, cari terus. Nah, kemudian kata Nabi apa? Mulutnya itu tidak akan cukup kecuali sampai disumpalkan tanah. Artinya rakusnya manusia kepada dunia itu tak ada batasnya, tidak ada ambang kenyangnya. Dia akan rakus terus mengejar dunia itu. Tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya dari dunia ini kecuali tanah. Artinya dia mati. Lalu wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepada Allah. Ya, namanya manusia ini rakus. Bukan hanya nasi yang dimakan, kerikil juga dimakan, ya. Besi, aspal, ya. Semua dimakan. Pupuk, ya Pak ya. Pupuk juga dimakan, minyak goreng juga, macam-macam dimakan manusia ini saking rakusnya. Karena nggak cukup tadi. Duit berapa aja pasti nggak cukup. Gaji berapa aja pasti nggak cukup. Penghasilan berapa aja nggak cukup. Ya. Cukupnya kapan? Kalau tanah udah masuk ke mulut, kata Nabi. Itu baru berhenti manusia itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak-banyakan duit itu melalaikan kalian sampai kapan? Sampai datang ke kuburan. Itu berarti manusia tak ada berhenti-berhentinya, dan akhirnya kuburan itulah yang menyelesaikan semuanya. Nah, ini hadis yang terakhir. Kata Nabi, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat ada 2 orang yang saling bunuh, tapi keduanya masuk surga. Ya. Dua-duanya saling bunuh tapi dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal.
Caranya gimana? Kata Nabi, yang ini berjihad fisabilillah muslim, yang sebelah sana kafir. Ternyata si kafir ini membunuh muslim. Muslim ini masuk surga. Satu hari kata Nabi, si pembunuh ini bertobat kepada Allah, kemudian masuk Islam dan berjuang lagi fisabilillah dan terbunuh fisabilillah. Dua-duanya masuk surga. Jadi kata Nabi. Ini makanya maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita lihat ahli maksiat, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan hukum. Nah kayaknya neraka nih, confirm nih neraka nih. Udah fix dah ini, neraka banget deh orang-orang kayak gini. Ya. Nah kata-kata kayak gitu tuh mendahului ketentuan Allah. Kita nggak tahu orang ini bejat setengah mati. Satu hari kalau dibukakan pintu hidayah oleh Allah, dibukakan pintu hatinya oleh Allah, dan dia bertaubat kepada Allah, bisa jadi Islamnya lebih baik daripada kita. Makanya kata ulama, kalau kita melihat ahli maksiat, doakan dia supaya dapat hidayah. Kalau kita melihat orang taat, doakan dia supaya istiqomah. Tetap berdoa, dua-duanya doa. Kenapa? Yang nampak taat ini, kalau melenceng sedikit hatinya, oh sudah, melenceng seterusnya. Makanya kalau kita melihat ahli maksiat, doakan dia dapat hidayah. Kalau kita lihat orang ini taat, doakan dia supaya istiqomah, ya, sehingga tidak ada ungkapan-ungkapan yang ungkapan-ungkapan yang tidak baik yang kita ucapkan kepada orang. Dan banyak kan kisahnya sekarang ini. Seperti pembuat film Nabi Muhammad itu, yang dituduh Nabi Muhammad begini begitu. Akhirnya kita kutuk, kita caci maki segala macam. Akhirnya bertaubat pula itu orang. Bertaubat, masuk Islam dan jadi dai sekarang. Kan cepat berubah di manusia nih. Dan kita nggak tahu, bisa jadi maksiat yang dikerjakan orang itu adalah jalan dia menuju hidayah Allah. Nah, maka solusi yang kita miliki adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, doakan orang maksiat supaya bertaubat dan doakan orang taat supaya istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab taubat. Saya biasanya adatnya satu pertemuan tuh harus selesai satu bab. Jadi supaya nggak gantung gitu. Ya. Gimana? Mau ada diskusi atau udah cukup? Boleh kalau ada pertanyaan. Iya, silakan kalau ada yang mau. Bapak kalau ada pertanyaan mau silakan. Apa puasa-puasa ini nggak kondusif? Dingin Ustaz. Dingin ya. Ini kalau kata Komol tadi, emang benar tinggal di Bogor kita pagi ini. Betul ya. Alhamdulillah. Ustaz mau nanya yang kalau salat taubat itu ada tahukah? Sama satu lagi, kalau dosa sama manusia Ustaz, tapi orangnya itu udah nggak tahu di mana, kita nggak tahu alamatnya, mau ketemu susah, itu gimana Ustaz? Cara Ya, salat taubat ini ada. Hadisnya mungkin kata orang bermasalah segala macam, tapi bagian daripada fadilah, keutamaan itu ada. Jadi orang mau taubat, salat 2 rakaat minta ampun kepada Allah. Salat sunnah aja, salat sunnah biasa. Dan salat itu menggugurkan dosa. Dia khilaf, dia salah, lalu dia ambil wudu, sholat, habis sholat dia minta ampun kepada Allah. Dia berdoa, ya Rabb, aku pernah melakukan ini, ya Rabb, aku lakukan ini, minta ampun kepada Allah. Bagian daripada fadilah di hal yang dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya fadilah amal, motivasi amalan. Fadilah amal ini motivasi amalan. Dan banyak kita dengar cerita, ada orang pergi umroh, nggak bisa melihat Ka'bah
Ka'bah udah di depannya, yang mana katanya? Yang itu tuh katanya. Nggak bisa lihat dia. Akhirnya diajak sama mutawif dia, diajak ke hotel, suruh mandi, habis itu suruh sholat taubat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Habis itu dibawa lagi, kelihatan tuh Ka'bah. Mungkin ada entah apa yang dia kerjakan. Ada juga itu setiap kakinya diletakkan di keramiknya Masjidil Haram itu, yang putih itu, langsung mules perutnya dan tak tertahankan. Langsung seperti keluar diare, langsung kabur lagi ke hotel, ganti baju. Begitu lagi dia jalan, dia injek lagi, mencret lagi. Akhirnya sama mutawifnya dibawa, ditanya, kamu ini ngamalin apa kok kayak gini? Oh ada Ustaz katanya, ini saya punya jimat untuk pelindungan gini begitu. Nah ini syirik, ini nggak boleh. Suruh taubat, minta ampun kepada Allah. Dia tinggalkan itu semua, dia bakar itu jimat-jimatnya. Lalu dia datang lagi setelah dia ganti baju, setelah taubat tuh ganti baju, datang ke Masjidil Haram. Aman ya Ustaz? Ya aman, lihat semua orang aman semua. Kamu aja yang masalah. Jadi orang musyrik susah, nggak bisa. Makanya anjuran, salah satu hal yang dianjurkan ini melaksanakan sholat taubat. Seperti yang kisahnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama dari Maroko, nggak salah saya, ulama besar dari sana. Jadi beliau ini dulunya katanya itu begal, perampok, bukan maling, bukan hanya sekedar maling, merampok. Lebih serem daripada mencuri. Nah, suatu ketika dia naik rumah orang, dia naik di atas genteng. Tiba-tiba sahibul bait itu lagi ngaji. Dia bilang, dibaca surat Al-Hadid, alam ya'nini alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah tiba waktunya, bunyi ayat itu, bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang itu untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Maksudnya mau kapan lagi ente mencuri? Sudah waktunya sekarang ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Dia dengar sahibul bait ngaji itu, kayaknya nyindir saya banget nih orang katanya. Akhirnya dia turun pelan-pelan dari atap rumah orang itu. Kemudian kembali ke rumahnya, dia mandi lalu bertobat kepada Allah. Kemudian dia sholat subuh, ikut sholat subuh bersama imam di masjid, dan imamnya ternyata baca ayat yang sama lagi. Akhirnya dia bertobat dari situ, bertobat kepada Allah. Akhirnya dia belajar Islam sungguh-sungguh dan menjadi ulama besar. Masa lalu orang macam-macam. Nah, kalau orangnya udah nggak ada gimana? Ya wallahu alam, ya doakan aja untuk dia. Ya, doakan kebaikan, doakan ampunan. Karena kalau kita doakan orang itu pasti akan dapat. Kata Nabi, salah satu doa mustajab itu adalah mendoakan saudara kita yang dia itu tidak berada di hadapan kita. Dia misalnya di mana kita nggak ngerti, entah di mana. Itu termasuk doa yang mustajab. Mendoakan orang yang tidak berada di sekitar kita, yang kita nggak tahu, atau mungkin di kampung, atau mungkin di negeri yang lain, atau di wilayah yang lain, termasuk doa yang mustajab. Dan mudah-mudahan itu termasuk asbab supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mana cukup? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harapan